Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita tentunya selalu bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa berbagai macam nikmat yang tidak henti-hentinya kita rasakan. Di antara nikmat yang besar yang harus kita sadari adalah nikmat kita masih tetap bisa beramal-amal soleh. Nikmat kita masih bisa beribadah kepada Allah. Nikmat kita masih bertobat dan menambah catatan amalan kebaikan kita untuk kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kehidupan untuk menambah kebaikan kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwasannya angan-angannya orang yang telah meninggal, yaitu yang ada di kuburan mereka, adalah hidup walaupun sesaat untuk beramal soleh. Itu angan-angan mereka. Maka kita yang hidup harus pintar memanfaatkan hidup ini walaupun sesaat. Kata beliau rahimahullahu taala, inna ghayata amniyatil mauta fi kuburihim hayatu sa'atin yastadrikuna fiha ma fatahum min taubatin wa amalin solihin. Sungguh, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, puncak keinginan dari orang-orang yang berada di kuburan mereka adalah hidup walaupun sesaat. Jadi dia mau sekali diberikan lagi kehidupan walaupun sesaat. Untuk apa? Kata beliau, yastadrikuna fiha ma fatahum min taubatin wa amalin soleh. Mereka ingin menutupi apa yang telah lewat, yang telah luput dari mereka berupa tobat dan amal soleh. Ini hayalan, cita-cita dan angan-angan orang yang telah masuk dalam kuburannya. Maka kata beliau rahimahullah, wa ahlu dunya yufarrituna fi hayatihim. Maka saya sangat disayangkan kalau orang yang masih hidup di dunia ini tapi lalai dalam kehidupannya. Tidak dipakai untuk bertobat kepada Allah, tidak dipakai untuk beramal soleh walaupun sesaat. Sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, duduk berzikir dan beribadah kepada Allah, bermajelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, sangat disayangkan sekali orang-orang yang hidup di dunia ini mereka lalai dalam kehidupan mereka. Fatadhabu a'maruhum fil ghaflati doya'a. Hilang umur mereka dalam keadaan sia-sia. Umur bertambah, tapi pada hakikatnya ingat berkurang. Kita sekarang ini, anggaplah tahun kemarin antum berumur berapa? Ini tahun lagi bertambah di hitungan antum.
tapi berkurang di hitungan malaikat Allah. Maka sangatlah merugi orang yang habis umurnya dalam kelalaian. Walaupun kita hidup di saat ini mendengar banyak musibah. Barusan kemarin terjadi musibah gempa. Dan selama ini sudah berapa bulan ini kita musibah terus. Musibah virus. Tapi perlu kita ingat, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mahma usibal mu'min fi syai'in min dunya fa inna dzalika laisa bi syai' inda salamati dinihi. Ini yang perlu kita sadari. Bagaimanapun antum diuji dari sisi dunia, maka itu bukanlah apa-apa selama agama antum masih selamat. Apapun ujiannya di dunia ini, ada keluarga kita yang meninggal, ada keluarga kita yang sakit, ada keluarga kita yang kena gempa misalnya, ketahuilah itu bukanlah apa-apa kalau agama kita selamat. Kalau agama kita selamat, makanya tetap kita bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat agama. Kita masih bisa beribadah kepada Allah. Kita masih bisa menjalankan agama kita dengan baik dan penuh keamanan dan ketenangan. Kemudian alhamdulillah di malam hari ini tentunya kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala Asy-Syafi'i. Kita di malam ini masuk insyaallah karena pembahasannya sama, yaitu terkait dengan kulit bangkai, yaitu kulit hewan yang disembeli atau yang mati tanpa disembeli, yang mati tanpa disembeli atau disembeli tapi tidak disebut nama Allah. Apakah boleh kita ambil manfaat dengan kulitnya? Kalau dagingnya jelas itu sudah disepakati haram, tidak boleh diambil manfaat, tidak boleh dimakan, tidak boleh dijual. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hurrimat 'alaikumul maitah, haram bagi kalian bangkai. Sekarang bagaimana kalau kulitnya? Untuk kulit bangkai ini penulis bawakan kepada kita 3 hadits. 3 hadits. Dan belum bahas di bab bejana, karena dulu biasanya tempat air itu dari kulit. Tempat air dari kulit. Makanya ini dibahas. Apa hukum menaruh air wudhu di kulit bangkai? Iya, ini pertanyaan kita akan dijawab sebentar. Kata penulis rahimahullahu taala di hadis yang ke-16 hari ini, kata beliau rahimahullah, wa ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigal ihabu faqad tahur. Akhrajahu Muslim wa indal arba'ah ayyuma ihabin dubigo. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Salamah ibnul Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitah tuhuruha. Ini Shahahu Ibnu Hibban. Hadis ketiga, wa an Maimunata radhiyallahu taala anha qalat marra nabiyyu bisyatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitah faqala yutahhiruhal ma wal qarat. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Kita baca terjemahkan hadis yang pertama. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihab," apabila kulit disamak, apapun nanti bahannya, untuk samak dulu atau cara menyamaknya orang yang sekarang ini. Apabila kulit telah disamak, faqad tahur, maka dia telah suci. Maka dia telah suci. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, tentunya sahih. Wa indal arba'ah, dalam riwayat Imam 4, maksudnya Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ada lafaz lain, yaitu dengan lafaz ayyuma ihabin dubigo faqad tahur. Kulit apapun yang disamak, maka dia telah suci. Kulit apapun kalau disamak, maka suci, maka telah suci. Hadis pertama. Hadis kedua, kata beliau, an Salamah ibnul Muhabbib, dari Salamah ibnul Muhabbib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dibagu juludil maitah tuhuruha." Menyamak, disamaknya kulit bangkai, itulah tuhurnya, itulah pensucinya, itulah pensucinya. Ini hadis, kata beliau, sahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Walaupun hadis ini dibicarakan sedikit sanadnya, tapi disebutkan oleh Al-Hafidz dalam kitab Al-Talqis. Dia dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban dari hadis Al-Jaun Ibnu Qutadah dari Salamah ibnu Muhabbib. Sanadnya adalah sanad yang sahih. Sanadnya adalah sanad yang sahih. Jadi hadisnya sahih, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hibban. Kemudian hadis ketiga dari Maimunah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Maimunah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kambing yang diseret, maksudnya ditarik untuk dibuang, bangkai. Faqal, kata Nabi kepada mereka, "Lau akhadtum ihabaha." Seandainya kalian ambil saja kulitnya. Jadi ada kambing mati, bangkai, kemudian mereka seret untuk dibuang. Kata Nabi, seandainya kalian ambil saja kulitnya. Qalu, kata para sahabat, innaha maitah. Ini kan bangkai. Kan bangkai kan terkenal, dia haram. Tidak boleh dimakan, tidak boleh dijual, tidak boleh diambil. Maka kata para sahabat, ini bangkai. Kata Nabi, yutahhiruhal ma wal qarab. Itu dia akan disucikan oleh air dan yang dicampur dengan al-qarad. Al-qarad ini salah satu jenis tumbuhan. Ada yang mengatakan dia adalah tumbuhan salam. Tumbuhan salam yang dipakai oleh orang waktu itu untuk menyamak, untuk menghilangkan bau dari kulit dan untuk membersihkannya supaya nanti tidak rusak lagi. Tidak rusak lagi. Jadi ini 3 hadis, Masya Allah, yang kita ingin bahas dalam 3 hadis ini adalah para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan apa hukum kulit bangkai. Kalau kulit yang disembeli dengan syar'i, yang kita makan dagingnya, itu kambing disembeli bismillah, Allahu Akbar, ataupun sapi ataupun onta disembeli, tentunya suci. Kulitnya tidak diragukan. Itu disepakati. Yang dibicarakan sekarang ini kulit hewan yang mati tanpa disembeli. Boleh nggak diambil? Karena bangkainya itu kan disepakati haram, berdalil dengan Al-Quran, hadis, dan sepakat para ulama akan haramnya mengambil manfaat bangkai dari dagingnya
Apakah untuk dimakan atau dijual? Haram. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Tapi bagaimana kalau kulitnya? Boleh nggak diambil kemudian dimanfaatkan? Pertama kita katakan, kalau tanpa disamak itu disepakati selesai. Tidak dibolehkan. Maksudnya langsung dikuliti kemudian langsung dipakai, tidak disamak. Tidak disamak sama sekali. Ini tidak dibolehkan karena itu adalah najis. Itu adalah najis. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun. Itu adalah najis. Itu adalah najis. Bagaimana kalau disamak? Ya, diberikan cairan yang membuat dia berubah. Tidak ada lagi baunya dan yang lainnya. Bahkan berubah bentuknya. Terkelupas semua yang ada bulu-bulunya dan yang lainnya dengan samak yang ma'ruf yang dikenal. Ini Masya Allah, para ulama menyebutkan, sampai disebutkan dalam masalah ini ada 7 pendapat. Ini kulit bangkai boleh atau tidak dimanfaatkan, disebutkan sampai 7 pendapat. Kita akan sebutkan pendapat yang dianggap saja, pendapat yang dianggap yang ada dalilnya. Pendapat pertama, ada yang menyatakan bahwa kulit bangkai seluruhnya kalau disamak suci, kecuali anjing dan babi. Kulit bangkai semuanya yang halal dimakan ataupun haram dimakan ketika disembelih, itu semuanya bisa suci dengan disamak kecuali 2, anjing dan babi. Ini pendapat merupakan madhab dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i semuanya suci dengan disamak kecuali 2 saja, anjing dan babi. Berarti kalau ada ular, diambil kulitnya kemudian disamak, kemudian dipakai untuk ikat pinggang misalnya atau untuk tas, suci. Kalau sudah disamak, sudah diproses, sudah diolah, suci. Demikian pula apa lagi yang biasa orang pakai, ambil kulit apa? Hah? Buaya. Buaya kan halal dimakan. Hah? Buaya halal. Kan buaya hewan air, halal dimakan. Kalau halal dimakan walaupun disamak, jadi antum ambil buaya, kulitnya, ambil kulitnya langsung, kan tidak najis, kan dia hewan air, halal dimakan. Yang kita bicarakan ini bagi yang haram dimakan. Kalau halal dimakan, selesai cerita, boleh walaupun tidak disamak. Iya, ini yang haram saja dimakan. Apa kira-kira? Harimau haram dimakan karena dia muftaris, hewan buas. Kalau disamak kulitnya tidak najis, boleh dipakai, boleh dipakai. Apalagi kira-kira? Ular sudah tadi ya? Belum. Ular sama juga. Apa hukum makan ular? Ular darat ya, yang bertaring haram, kecuali ular laut halal, kan hewan air, hewan air halal. Ini ular yang ada di darat, haram dimakan. Sekarang apa hukum kulitnya? Mazhab Imam Syafi'i halal, bukan dimakan, dipakai. Dipakai. Ini mazhab Imam Syafi'i. Belum kecualikan 2, anjing dan babi. Kalau babi jelas, kenapa? Karena babi najis ain,
zatnya babi najis. Demikian pula mereka belum ikutkan anjing, karena menurut pendapat Imam Syafi'i anjing najis badannya. Walaupun pendapat yang kuat yang najis adalah apa? Air liurnya, bukan badannya. Bukan badannya. Jadi belum ikutkan kepada anjing, babi. Belum kecualikan babi karena ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan hal-hal yang diharamkan, diantaranya babi. Kata Allah, fa innahu rijsun, karena itu adalah najis. Itu dalil beliau, berdalil dengan ayat. Sementara pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad. Pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad. Demikian pula satu riwayat dari Imam Malik. Mereka katakan bahwasannya la yutahhiru syai'un min juludil maita bid-diba. Tidak ada sesuatu apapun dari kulit bangkai yang bisa suci kalau disamak. Artinya menurut pendapat ini satu riwayat yang terkenal dari Imam Ahmad dan satu pendapat dari Imam Malik, berarti semua yang tadi itu tidak boleh dipakai walaupun telah disamak. Jadi kulit buaya, kita tidak berbicara ya. Kulit apa? Ular, walaupun sudah dikelola tetap najis. Menurut pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat yang masyhur dari beliau dan juga satu riwayat dari Imam Malik. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah ibnu Aqil yang secara marfu, yaitu kata Nabi, la tantafi'u minal maita bi'ihabin wala asab. Jangan kalian mengambil manfaat dari bangkai. Jangan ambil manfaat dari kulitnya, jangan ambil manfaat dari tulangnya. Jadi kata Nabi, jangan kalian mengambil manfaat dari bangkai. Jangan dari kulitnya, jangan dari tulangnya. Jadi sebutkan dua. Jangan ambil kulitnya dan jangan ambil tulangnya. Ini dalil dari belum berdua, Imam Ahmad dan Imam Malik. Sementara Imam Abu Hanifah mirip dengan pendapat Imam Syafi'i, hanya saja belum kecualikan hanya babi. Itu sudah pendapat ketiga. Pendapat dari Imam Abu Hanifah, kan kita menukil 4 imam ya. Imam Syafi'i bisa semua disucikan kecuali 2, anjing dan babi. Sementara Imam Malik semua tidak bisa. Semuanya bangkai itu tidak bisa dipakai dan tidak suci walaupun disamak. Imam Abu Hanifah beliau mirip dengan pendapat Imam Syafi'i, hanya saja belum kecualikan hanya satu, yaitu babi tidak suci walaupun disamak. Tidak suci walaupun disamak. Ini pendapat dari Abu Hanifah. Ya, dan belum kecualikan babi, yaitu dalilnya adalah ayat tadi yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Karena dibilang adalah fa innahu rijsun, kan itu najis zatnya. Ini pendapat ketiga. Pendapat ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, seluruhnya bisa disucikan kalau telah disamak. Seluruhnya bisa disucikan kalau disamak. Kulitnya telah diolah, maka itu tidak jadi najis. Semuanya
walaupun itu adalah anjing dan babi, walaupun semuanya katanya. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat ini berdalil dengan hadis yang ada itu di buku, hadis yang ada di buku yang kita baca barusan tadi, bahwa Nabi SAW katakan idza dubigul ihab faqad tahur, apabila kulit telah disamak maka telah suci. Demikian pula Nabi SAW bersabda dibagu juludil mayt tahuruha, ketika disamak kulit bangkai itu sucinya. Demikian pula Nabi SAW berkata di hadits Maimunah, yutahhiruhal ma'ul qarad, bisa disucikan oleh air dan qarad. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat. Dari empat ini pendapat ini mana yang kuat? Sebenarnya kalau kita memilih yang lebih kuat, lebih hati-hati, itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Kenapa? Karena pendapat dari Imam Syafi'i itu adalah penggabungan dari dalil-dalil yang ada. Demikian pula itu adalah pendapat dari Abu Hanifah. Sekarang ana jelaskan kenapa bisa pendapat Imam Syafi'i yang kuat. Pertama, 3 hadis yang kita pakai tadi itu, yang kita baca di buku, itu semua mengatakan umum, semuanya akan suci kalau disamak. Bahkan Nabi lewat kambing diseret, belum bilang kalian ambil kulitnya, kalian samak. Dan semua lafadznya dibilang ayyuma ihabi dubigo, umum. Kulit apapun yang disamak maka suci. Maka suci. Itu dalil dari Imam Syafi'i. Kemudian kenapa belum kecualikan babi? Babi jelas. Babi nas Al-Quran najis zatnya. Dan sudah ada penelitian sekarang ini bahwa babi walaupun diolah, diubah, tidak mati. Tidak mati zatnya, tetap seperti itu. Sudah ada penelitian. Sudah ada penelitian. Penelitian ini saya tidak dengar sendiri, saya tidak cari sendiri. Cuman waktu itu di malam Rabu, biasanya malam Kamis Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam, semoga Allah menjaganya, dibuka fatwa untuk seluruh negeri. Bukan hanya Yaman saja, pertanyaan online untuk semua negara. Ada masuk pertanyaan tentang istihalah babi. Bagaimana kalau babi itu diolah? Apakah menjadi suci seperti pembahasan kita? Belum waktu itu bilang di atas pendapat yang ada yang mengatakan bahwa semuanya suci. Pendapat keempat tadi. Tidak ada yang dikecualikan. Waktu itu Syekh Ali Razihi yang pernah ke kita di Indonesia, pernah datang, sampaikan kepada Syekh bahwa telah ada penelitian babi itu walaupun disamak tidak berubah. Maka belum ganti kalau begitu tidak jadi suci. Tidak jadi suci. Dan itu sudah sesuai dengan pendapat siapa? Imam Syafi'i. Karena memang ada nas dari Al-Quran yang mengatakan fa innahu rijsun, khusus babi dia rijis. Anjing diikutkan ke babi karena sama-sama haram dimakan. Kalau dia menjilat maka dicuci berapa kali? 7. Anjing dicuci 7 kali. Pertamanya dengan apa? Tangan. Najis berat. Makanya pendapat Imam Syafi'i itu lebih hati-hati. Pendapat dari Imam Syafi'i kalau antum amalkan itu lebih hati-hati. Semua kulit kalau disamak mubah, boleh dipakai. Kecuali 2 kulit. Kulitnya babi dan kulitnya apa? Anjing. Kalau selain kulit bangkai, demikian pula bangkai yang halal asalnya dimakan kalau disembelih, demikian pula bangkai yang haram dimakan selain kulit tidak boleh dipakai. Itu najis. Kemudian para ulama mengecualikan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kecuali bulunya.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kecualikan apa? Kecuali apa? Bulunya. Bulunya itu boleh dipakai. Bulu dari harimau dan yang semisalnya, bulu dari domba misalnya yang mati tanpa disembeli, itu boleh juga dipakai. Ini pembahasan Masya Allah terkait dengan 3 hadis yang penulis sebutkan. Dan kita cukupkan itu, kita buka tanya jawab, karena setelahnya takutnya lebih waktu. Karena setelahnya itu terkait dengan hukum makan di piring ahlu kitab non muslim. Apa hukum makan dengan piringnya? Apa hukum menggunakan sendoknya? Apa hukum menggunakan pancinya? Demikian pula nanti masuk dalam pembahasan toharo, apa hukum berwudu di tempat mereka. Ini insya Allah mungkin tidak cukup waktu kalau kita ambil. Sekarang kita tanya jawab saja sebagai penutup. Semoga yang kita ambil di malam hari ini 3 hadis dengan faedah singkat tadi bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh bertanya langsung, silakan. Ada pertanyaan tak? Untuk biasanya banyak masalah. Malam ini tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Bagus itu kalau tidak ada masalah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada? Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tanyakan, apabila kita mendapati sesuatu makanan yang tanpa kita ketahui bahwa itu adalah bangkai atau makanan yang sudah siap kita makan, lalu kita sedang memakannya, bagaimana hukumnya dan bagaimana orang yang memberikan makanan tersebut? Baik, kita yang memberikan ini di mana? Di kampung Islam atau kampung kafir? Campur. Campurnya Islam sama ahlu kitab, Yahudi Nasoro. Mayoritas Muslim. Tapi ada Yahudi, ada Nasoro. Makanan orang Yahudi, orang Nasoro halal. Nas Al-Quran. Jadi kalau antum ragu di situ, asalnya halal. Apalagi di negeri, di kampung Muslim, asalnya halal. Dan tidak perlu kita tanya setiap kita dapat, oh ini bangkai atau bukan? Tidak perlu. Kita makan. Kalau kita ragu dia baca nama Allah atau tidak, maka kita yang sebut nama Allah. Akan datang nanti sebagian hadis juga di bab makanan dan minuman. Silakan. Sering kita dapati makanan yang orang bagi-bagikan, yang kita tahu bahwasanya dia non-muslim. Bagaimana hukumnya? Apakah kita harus makan atau kita terima dengan uangnya atau tidak? Baik, tergantung. Saat dibagikan kapan? Saat perayaan hari rayanya atau tidak? Kalau di perayaan hari rayanya maka tidak boleh. Karena tidak boleh memakannya. Kan itu karena perayaan mereka. Haram dimakan. Kalau memang kita menyakiti hatinya untuk menolak, kita terima dan kita buang. Karena haram bagi muslim. Tapi kalau bukan hari rayanya, maka halal. Nabi SAW menerima makanan yang diberi oleh orang Yahudi. Halal. Jadi dibedakan saat hari rayanya atau tidak, dia berikan kepada kita.
Jadi dirinci seperti itu. Jadi walaupun ritual-ritual tertentu, Iya, kalau ada ritualnya, keagamaannya, tidak boleh. karena itu yang kita biasa ritual-ritual sesuatu terus memberikan makanan berarti kita. Iya. Jadi kalau itu yang ada ritualnya, acara keagamaannya, acara makan keagamaannya, kemudian diberikan kepada kita, tidak boleh. Haram dimakan. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah sini sudah ada kehidupan. Apakah kulit hewan yang dijadikan dompet atau tas boleh dipakai? Hewan yang haram dimakan. Contoh ular. Ini tadi ada kehidupan atau tidak? Iya, kita sudah bahas tadi, Pak. Iya. Mungkin ngantuk tadi ya. Saat tidur atau badan di sini tapi pikiran lagi digempa memuju. Mungkin. Ya. Dimaklumi. Jadi kita kan bilang tadi, pendapat yang kuat pendapat Imam Syafi'i, semuanya bisa disucikan dengan disamak, diolah jadi dompet, jadi tas. Itu namanya disamak, diolah. Iya, karena dia kalau tidak diolah pasti akan membusuk. Nah, setelah diolah, ditaruh cairan, diolah, akhirnya dia tidak membusuk, keras. Itu namanya diolah, maka boleh dipakai kecuali dua tadi. Kecuali dua. Itu tadi pembahasan, alhamdulillah. Mau bertanya Ustadz, sikap yang harus diambil jika ada perselisihan antar penuntut ilmu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sikap terbaik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi. Lihat. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu perkara, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada kitabullah. Setelah itu kembalikan kepada Rasulullah, kembalikan kepada sunnah. Jadi kalau antum berselisih antar penuntut ilmu, atau antum mendapatkan antar penuntut ilmu berselisih, maka lihat apa Qur'annya, apa dalilnya. Itu akan membuat perselisihan itu selesai dan kita akan terima dengan hati yang lapang. Kita akan terima dengan hati yang lapang. Jadi setiap ada perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis. Tidak ada fanatik buta terhadap si ustadz sana, ustadz sini, tidak ada. Seorang mukmin itu kalau dengar ini Al-Qur'annya, sementara ustadznya berpendapat lain, Al-Qur'an yang diterima, bukan ustadz. Bukan ustadz. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Apa hukum menabung di bank konvensional? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Menabung di bank, bahkan di bank syariah, hukumnya sama dengan bank konvensional. Tidak dibolehkan pada hukum asalnya. Tidak dibolehkan pada hukum asalnya, di bank apapun tidak dibolehkan, kecuali untuk darurat. Kalau kita tidak simpan di bank, tidak aman di rumah, itu kita simpan karena darurat, karena menjaga harta. Jadi harus diperhatikan. Itu difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan juga masyayikh yang lain. Hukum asal simpan uang di bank tidak boleh. Itu hukum asal, kecuali kita butuh untuk menjaga harta atau ada transaksi kita yang dibutuhkan lewat rekening bank, maka kita buka dan kita simpan uang di situ untuk menjaga harta. Daripada kita bawa di kantong 10 juta, itu bahaya. Nanti jalannya berat sebelah. Yang dijaga kantongnya, yang dijaga tasnya, kan begitu. Lebih baik simpan di mana? Di bank untuk menjaga harta. Jadi hukum asal tidak boleh. Kemudian kalau kita butuhkan untuk menjaga harta boleh. Boleh karena darurat. Itu pada dasarnya. Ini ada pertanyaan.
Apa hukum sholat memakai jam tangan? Dan kapan jam tangan tersebut dihukumi sebagai gelang? Apa hukum memakai sholat memakai jam tangan? Tidak ada masalah. Ada masalah? Ada masalah? Kecuali kita bertanya bukan sholat, wudhu. Apa hukum wudhu menggunakan jam tangan, menggunakan cincin? Kalau memakainya boleh, boleh. Cuman wudhu dalam menggunakan keadaan menggunakan jam tangan, wudhu dalam keadaan menggunakan cincin. Apa hukumnya? Nah, ini baru dibicarakan oleh para ulama. Dilihat kalau cincinnya ini membuat tidak masuk air di situ di dalamnya, atau jam tangan ini membuat tidak masuk air di dalam di lingkup ditutup oleh jam tangannya itu, maka harus dia buka. Harus dia buka. Paling sedikit kata para ulama dia gerakan saat wudhu, dia gerakan saat wudhu jam tangannya atau cincinnya supaya apa? Masuk air. Bukan di jamnya, di tangannya. Supaya masuk air di tangannya. Adapun sholat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena jam tangan ini tidak menghalangi sujud. Jam tangan tidak menghalangi apa? Sujud. Apakah samak itu dibakar atau dimasak atau dijemur? Terserah. Bakar dulu baru masak baru jemur, atau masak dengan air tertentu, sudah ada bahannya. Seperti tadi dibilang korot, ada tumbuhannya. Ada juga yang mengatakan sekarang samak pakai kulit, apalagi namanya itu, yang biasa dipakai juga di Arab, kulit yang banyak bijinya kalau kita buka. Kulit, oh iya, saya ingat, kulit delima. Itu diantara bentuk atau hal yang mereka pakai apa? Samak. Yang mereka pakai samak. Nah, ini maksudnya dicampur di air kemudian direndam di air tersebut kulitnya ini, atau dimasak. Ya, kalau dibakar selesai cerita. Hilang kulitnya. Ya kan? Kalau dibakar hilang kulitnya. Ya, jadi tergantung cara di daerah masing-masing dan di hal tersebut yang diteliti. Apa hukum bermakmum dengan orang yang masbuk? Boleh. Boleh walaupun ada perselisihan. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada perselisihan pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, berselisih para ulama. Dan hukum asalnya, hukumnya adalah boleh. Karena boleh beda niat antara imam dan makmum. Boleh. Sini ada pertanyaan, apakah boleh melayat ke rumah keluarga yang non muslim? Tidak boleh. Yang boleh sebelumnya meninggal. Itu dicontoh oleh Nabi. Nabi pergi ke pamannya Abu Thalib sebelum meninggal, waktu sakarat, mendakwakan kepadanya Islam, ucapkanlah la ilaha illallah, tapi pamannya meninggal di atas kekafiran. Setelah itu dikabarkan oleh Ali, ya Rasulullah, binasa mi pamanmu. Kata Nabi, kubur. Nabi tidak pergi melayat, padahal pamannya ini yang bela saat belum menyampaikan apa? Islam. Jadi ketika Ali bilang meninggal, Nabi bilang kubur. Kubur. Kemudian kasus kedua, kasusnya seorang anak Yahudi. Nabi juga datang sebelumnya meninggal waktu sakaratnya. Waktu sakaratnya. Jadi Nabi katakan kepadanya, ya gulam, wahai anak, syahadatlah. Dia lihat bapaknya. Bapaknya mengisyaratkan taati Abul Qasim, taati Muhammad. Karena orang Yahudi tidak mau bilang Rasulullah, tidak mengakui mereka. Jadi dia bilang taati Abul Qasim, maksudnya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anaknya bersyahadat. Nabi katakan alhamdulillah anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Jadi sebelumnya antum datangi, adapun setelahnya tidak.
Adapun setelahnya tidak. Alhamdulillah, kita adzan dulu atau bisa sedikit ya sebelum adzan. Gitu ya. Gimana lagi aturannya dulu Ustaz Abdurrahman? Bisa sampai dia komat. Baik. Baik. Ada pertanyaan lagi? Bolehkah seorang muslim menjual game konsole? Game apa ya? Game konsole. Game apa ya? Saya tidak banyak tahu tentang game. Hah? Hah? Video game? Iya. Itu game melelehkan atau tidak? Melelehkan. Tidak boleh dijual. Nanti kita kasih lele lagi orang. Tidak boleh dijual. Kita hancurkan, sikat. Iya. Ini di sini. Yang dimana game konsol itu menghabiskan waktu saja. Ya sudah, selesai cerita. Iya. Tidak ada lagi judul yang cocok untuknya kecuali buang satu judulnya. Buang, hancurkan, bakar sehangus-hangusnya. Kita paham ini? Saya mohon maaf saya tadi keras. Simbah baik-baik dulu. Sedang dada? Alhamdulillah. Silakan. Di mana kata jangan bisa dikatakan itu jamur? Apakah cuma dua lagu atau dari lagu dewasa atau di bawah sampai dewasa bisa dikatakan jamur? Masya Allah. Jadi jenggot itu adalah jenggot itu kan bilang gini apa? Apa bahasa Arabnya jenggot? Al-lihyah. Al-lihyah itu yaitu yang tumbuh di lahyai, yang tumbuh di tulang, dagu dan pipi. Itu jenggot. Itu jenggot yang tumbuh di tulang ini, tulang. Jadi mulai dari tulang ini, tulang pipi ke bawah di tulang dagu sampai ke dagu. Adapun di leher sudah bukan. Sudah bukan. Demikian pula para ulama membicarakan ini. Yang ini, apa namanya ini? Ada teman bilang ini dan karena kumis dan jenggot. Jadi saya dapat istilah baru. Jadi ini namanya dan. Yang ini. Nah, ini yang tidak ada singgungannya karena ini bukan di tulang dagu, tapi di mana? Di bibir. Di bibir. Nah, ini yang dibicarakan. Walaupun untuk hati-hatinya kita tidak mencukurnya. Yang ini. Kalau yang di tulangnya ini dagu, tulang pipi, jelas jenggot. Jelas jenggot. Yang ini tadi dan antum paham ini dan? Jadi kumis dan jenggot. Nah ini namanya katanya dan. Nah dan ini itu dibicarakan. Ada mengatakan boleh dicukur karena tidak masuk jenggot yang ini. Ada mengatakan lebih selamatnya kita biarkan. Yang lebih selamatnya. Jadi kalau kita melihat orang ini kita tidak ingkari. Karena memang dibicarakan oleh para ulama karena ini adalah bulu dari bibir. Walaupun itu tadi selamatnya kita tidak. Jadi ini lahyain, tulang. Yang di dalam kan leher Pak Bos. Yang kita bilang leher. Nggak tahu Ki, mana leher? Tanya orang banyak. Karena leher itu kembali ke urut. Jadi tanya orang di luar, mana itu dagu saya Pak? Tanya Ki. Setelah itu tanya, kalau leher yang mana? Kalau orang teman leher dan dagu, itu saya pada saat penyelidikan Pak, saya air di sini susah. Terus? Iya, biarkan. Yang kedua, apa
berdosa, haram. Karena memelihara jenggot itu wajib. Ya kan? Kenapa? Apa dalilnya memelihara jenggot wajib? Perintah Nabi. Nabi bilang, oh uliha, pelihara jenggot. Tidak ada yang memalingkan perintah ini yang menjadikannya sunnah. Jadi siapa yang memotongnya berdosa karena melanggar yang wajib. Apalagi Nabi bilang qaulul yahud, selisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi potong jenggot, pelihara kumis. Kalau orang Islam disuruh potong kumis, pelihara jenggot. Bagaimana kalau berdalil memperhatikan atau rasanya tak bisa? Apa dalilnya? Apa dalil segenggam boleh dipotong? Kalau tidak salah dari sahabat besar. Apa Nabi bilang? Dari sahabat biasa. Karena tidak ada dia bilang. Jadi yang dinukil itu terus saya tahu, cuman saya tanya apa dalilnya antum? Dalilnya orang yang bilang boleh dipotong. Jadi dalilnya itu adalah perbuatannya Abdullah bin Umar. Dan perlu kita ketahui ini yang mungkin tidak ada kejelian sedikit. Jadi perbuatan Abdullah bin Umar ini belum pergi umroh haji. Setelah selesai dari sa'i, kan sunnah potong rambut. Sunnah harus potong rambut, itu syaratnya. Jadi setelah sa'i 7 kali dari Sofa ke Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah sampai 7, ujungnya di Marwah. Harus potong rambut. Belum berpendapat ini juga rambut, jadi harus dipotong. Kan ini juga apa? Rambut ini, jenggot, rambut. Jadi itu belum bilang. Sekarang ada orang tidak pergi umroh, potong. Nah ini Ibnu Umar lakukan karena itu. Karena kita harus potong rambut setelah sa'i. Jadi sangat jauh itu dalilnya dari langit sama sumur bor. Karena perbuatannya Abdullah bin Umar saat umroh, saat haji, saat setelah sa'i. Sekarang ada orang Indonesia tidak pergi umroh, dia genggam baru dia potong. Dalilnya tidak nyambung. Jauh dalilnya. Jadi perlu dipahami pendalilannya kapan, apa yang dilakukan. Jadi tidak selamanya. Kadang orang bilang ada sahabat yang potong. Kapan dia potong? Siapa sahabatnya? Itu pun di atas pendapat bahwa perbuatannya sahabat itu dalil, bisa dipakai berdalil. Tapi perlu antum tahu, perbuatan sahabat bisa kita pakai berdalil, 2 syaratnya. Tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih dalil hadis, dan tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Ini perbuatan Ibnu Umar diselisih oleh hadis Nabi. Nabi bilang pelihara jenggot, belum potong, jadi tidak bisa dipakai berhujah. Tidak bisa dipakai berhujah karena menyelisih apa dalil. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Jadi perlu dipahami semuanya supaya kita tidak salah dalam berdalil. Bisa kita pahami? Bisa kita terima? Baik, kita cukupkan ya. Semoga apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.